Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas hukum ketenaga kerjaan F001. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak dari pekerja, mantan dari pekerja PT Unigen Sang Indonesia. Saya Madina Aulia dengan NPM 240710101067. Kenalkan, nama saya Kafi Islami ABA dengan NPM 2407 1010 138. Saya Pada Satriawan dengan NPM 2407 10101058. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Kaila Maharani dengan NPM 2407 1010 195. Saya Wanda Syahrul Ramadona dengan NPM 2407 1010215. Saya Anandia Dulistani Febrinia dengan NPM 2407 1010 232. Perkenalkan, sebelumnya kami dari mahasiswa dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jadi hari ini kami melakukan wawancara terkait pengalaman dari narasumber dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK. Perkenalkan, nama saya Asbi Subagio. Saat ini saya bekerja di PT Malindo Fitmil TBK sebagai analis laboratorium. Karena kita membahas mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja, apakah ada pengalaman dari Kak Agus ini pernah dilakukan PHK dari perusahaan-perusahaan sebelumnya? Ada 2 kali. Yang pertama ada PT Karunia Alam Segar, yang kedua ada PT Unicem Sandi Indonesia. Dan dari salah satu perusahaan yang sudah Kakak sebutkan itu, sudah berapa lama Kakak bekerja di perusahaan tersebut? Selama 7 bulan. Oke, selama 7 bulan ya. Terus selama Kakak di PHK ini, apakah dari pihak perusahaan ini memberikan kejelasan atau alasan kenapa Kakak di PHK? Untuk kejelasan sih tidak diberikan, karena cuma kita justru membuat surat pengunduran diri aja, dan itu dengan alasan kepentingan pribadi. Jadi mungkin bisa diceritakan Kak, pertama-tama bagaimana pihak perusahaan dalam menyampaikan keputusan PHK tersebut kepada Kakak sendiri, dan apakah ada surat peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu sebelum adanya PHK tersebut Kak? Prosesnya singkat sih Kak, itu dalam beberapa hari sebelum tahun baru itu, 3 hari sebelumnya itu dikirimin daftar nama list untuk tanda tangan kontrak kembali, dan cuma diberitahu yang tidak termasuk dalam list nama tersebut bilangnya diliburkan sih, mulai di tanggal 1 Januari 2026. Jadi apakah ada perundingan terlebih dahulu Kak antara pekerja dan perusahaan sebelum PHK itu dilakukan? Atau bagaimana Kak? Tidak ada sih Kak. Jadi kan tadi tidak menyampaikan ya Kak. Apakah perusahaan itu menyampaikan alasannya secara resmi, kayak alasan atau dasar hukum yang mereka gunakan untuk mem-PHK Kakak? Itu tidak ada alasan resmi sih Kak, cuma ya mungkin terdengar hanya dari gosip-gosip orang-orang lah. Itu terjadi kebangkrutan di plant di daerah Sragen. Menurut kakaknya sendiri, apakah proses tersebut itu sesuai dengan aturan ketenaga kerjaan, serta dilakukan secara adil oleh pihak perusahaannya, seperti itu? Kalau menurut saya tidak Kak, karena di posisi itu kontrak saya selama 1 tahun dan itu masih ada tersisa 5 bulan. Kita melakukan pengunduran diri secara massal atas keinginan sendiri di dalam surat tersebut. Jadi kita tidak mendapatkan hak apapun dari PHK tersebut. Jadi mungkin dari teman-teman yang kerja itu nggak ada kericuhan atau apapun dari suratnya turun itu tadi ya Kak? Enggak ada Kak. Oh, berarti tidak ada perundingan ya Kak dengan atasan atau bagaimana? Karena biasanya kalau dari hukum ketenaga kerjaan itu ada seperti perundingan yang dilakukan oleh, biasanya itu bisa diwakilkan oleh ini Perserikatan Pekerja. Nah, untuk di kasus kakak ini apakah tidak ada seperti notifikasi atau semacam pemberitahuan dari serikat pekerja tersebut atau dari atasan tempat perusahaan kakak sendiri? Kalau pemberitahuan sebelumnya nggak ada sama sekali sih. Tiba-tiba ya H-3 tersebut kayak keluar list nama.
Berarti seperti keluar list nama bahwa untuk nama-nama ini untuk bulan depan atau untuk periode tanggal segini sudah diberhentikan dari pekerjaan, begitu ya Kak? Lebih tepatnya list nama yang lanjut kontrak tersebut. Jadi kayak kita yang tidak termasuk dalam list itu masuk ke dalam list PHK. Bagaimana tanggapan Kakak atas keluarnya list tersebut? Saya sih kecewa karena sudah melakukan tugas kita, pekerjaan kita dengan baik. Ternyata yang dipilih itu biasanya orang-orang yang dekat dengan atasan sendiri. Nah, jadi karena kita membuat surat pengunduran diri karena kemauan sendiri, bukan karena kepentingan perusahaan. Oleh karena itu kita tidak mendapat pesangon 1% pun. Kemudian setelah kena PHK itu dampak bagi Kakak apa nih? Karena kan itu sangat mendadak ya. Dari saya sih mungkin terjadi cuma selama 1 bulan karena untungnya 1 minggu setelah PHK itu saya mendapat pekerjaan baru. Dari Kakak ini apakah ada kesulitan? Barangkali ada kesulitan setelah pengumuman PHK tersebut. Kalau merasa kesulitan sih mungkin sempat terpikirkan bekerja kita dapat gaji, kalau tidak ya tidak mendapat gaji. Sehari itu uangnya sangat lumayan bagi saya. Lalu kayak dalam CV juga mungkin kalau dicantumkan pasti banyak. Kenapa kok cuma 7 bulan seperti itu? Kan tentunya sangat memalukan ya. Apalagi alasannya karena PHK. Menurut Mas Agus sendiri, apa sih yang seharusnya itu diperbaiki oleh perusahaan dalam proses PHK terhadap pekerjanya? Apakah mungkin seperti kejelasan alasan di PHK-nya atau bagaimana? Tentunya yang harus diperbaiki itu kayak sistem pemberitahuan lah. Paling tidak itu 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya. Jadi sebisa mungkin sih tidak mendadak. Karena kalau kita mencari pekerjaan baru juga tidak segampang itu sebenarnya. Dampaknya ke ekonomi itu sangat pengaruh juga sih. Jadi kayak perusahaan juga harus memikirkan lah setidaknya pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Minimal sih seperti itu. Lalu diberi juga kejelasan seperti alasan mungkin mengundurkan diri. Karena kan kita masuk di sana dengan baik, diterima dengan baik. Kenapa harus dikeluarkan dengan tiba-tiba dan tanpa kejelasan? Apakah ada pesan atau hal lain yang ingin disampaikan oleh Mas Agus terkait pengalaman ini? Seharusnya pemerintah lebih ketat lagi terhadap perusahaan, terhadap aturan keluar masuknya karyawan lah. Karena kalau zaman sekarang ini perusahaan juga dengan gampang mengeluarkan pekerja dengan mudah tanpa berpikir panjang. Dapat kita ketahui bahwa tindakan dari PT Unigen Sandi Indonesia yang memaksa karyawan untuk menandatangani surat pengunduran diri secara sepihak dan secara massal itu merupakan bentuk dari konstruktif dismisal atau PHK yang berbentuk desain. Hal tersebut merupakan UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Junto UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban prosedural berupa perundingan, dibanding surat peringatan maupun pemberitahuan yang layak sebelum PHK. Padahal kontrak kerja dari narasumber masih tersisa 10 bulan. Yang lebih memberatkan lagi, pengunduran diri ini yang dipaksakan digunakan sebagai alasan bagi perusahaan untuk menghindari dari kewajiban untuk membayar pesangon. Dan yang mana secara tegas pada pasal 156 UU Ketenagakerjaan, yang mana pada pasal tersebut mewajibkan untuk melakukan pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dalam setiap PHK. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran hak normatif pekerja, yang mana hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kondisi yang dialami dari Mas Agus sebagai mantan dari karyawan PT Unigen Sandi Indonesia mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak di Indonesia, di mana perusahaan dapat memanipulasi dengan mudah mekanisme dari pengunduran diri untuk menghindari dari kewajiban hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang lebih tegas dari pemerintahan, khususnya dalam kontrak dismisal yang merugikan pekerjaan secara finansial maupun psikologis. Sekian hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.